PKB ada. Nah, di sini nih penipuan ini dimulai. Kok gue dibilang saudaranya? Mau tanya dong. Mas, sorry, namanya Gabriel bukan, saya Toing loh. Si Sopian nih, sebutin aja namanya. Ini penipu namanya Sopian nih. Si Toing ini ternyata pengalaman pernah ditipu dengan modus segitiga juga. Jangan sampai sekali-kali kalian kasih kendaraan kalian sebelum uang transferan masuk. Ini mah udah nih modus penipuan segitiga udahlah, nggak ada selesainya, udah saya pulang dah. Sampai kejadian penipuan terjadi, itu bisa nyeret kita juga. Talk the truth. Gimana Pak perasaannya? Alhamdulillah ya, hampir aja kena transaksi modus penipuan segitiga dari jual beli mobil. Horor banget. Jadi gini kronologinya, aku kan pasang iklan di OLX jual mobil 250 juta. Banyak tuh ngubungin. Rata-rata mereka yang ngubungin itu mereka nanya dong. Nanya posisi sama ketersediaan STNK dan BPKB. Dia bilang BPKB ada. Nah, di sini nih penipuan ini dimulai. Karena apa? Pertama, penipuan ini oknumnya itu nanyain ketersediaan BPKB. Karena supaya lancar dan mulus modus operandinya. Karena kalau kita ngomongnya ada di bank atau masih di leasing, itu dia nggak bisa menjalankan penipuan ini. Jadi gini ceritanya. Kecil ya, Pak, ya? Mungkin bisa, tapi kemungkinan kecil. Begini jadi kronologinya. Orang itu ngubungin aku, dia bilang dia deal dengan harga yang sudah dicantumkan di iklan. Tapi dia bilang ini mobil buat pelanggannya, bukan buat dia. Nah, jadi dia bikinnya gini. Dia ngomong gini, Pak, orang itu nanti ngomongnya 180 juta, nanti sisanya 70 lagi dong berarti ya. 70 jutanya dari saya. Tapi orang itu nanti tetap transaksinya ke saya, Pak. Bapak bilang aja saudara saya. Dia ngomong gitu. Nah, di sini aku mulai, kok gue dibilang saudaranya? Kenal juga enggak? Kenal juga kagak, ngaku-ngaku suruh jalanin bisnis kayak begini, suruh bilang saudaranya. Terus gue tanya gini, nanti bayarnya ke siapa? Orang itu nanti bayar ke saya dulu, Pak. Nanti kalau dia udah ngasih bukti transaksi, transfer ke rekening saya. Bapak serahin BPKB, STNK sama kunci segala macam ke calon pembeli saya, ke orang yang bayar. Loh, nggak bisa gitu dong, aku bilang gitu. Namanya ini kan mobil gua, ya transfer ke gua, ngapain ke lu? Gua bilang gitu kan, Mam. Terus dia bilang, kan saya ngejualin lagi, Pak. Jadi gampang, tenang aja, pokoknya nanti saya transferin. Udah dong, kita ikutin alur dia nih. Udah tahu nih penipuan nih. Dan lucunya di sini bodohnya si penipu ini ada banyak orang yang datang survei unit. Nah, yang di salah satu. Bentar, Pak. Jadi dia WA apa nih mau ada yang survei mobil, dia bilang, ya kita nggak tahu ya berapa orang. Kita nggak tahu awalnya. Okein aja gitu. Katanya customernya mau datang nih ngelihat. Oke, kita deal jam 5 sore. Abis maghrib ya, Pak ya? Abis maghrib. Ya, udah tuh. Datanglah nih orangnya. Lanjut, Pak. Datang tuh orang pertama nih. Gue pikir orang pertama ini orang yang diutus sama dia tadi, Bang. Yang dia bilang tadi. Dari Kebon Jeruk. Ya, aku nggak nanya dan aku juga nggak mau tahu kan. Aku pikir ya mungkin siapa lagi kalau bukan dia, ya kan? Ternyata pas dia udah ngecek, ini si penipu ini telepon aku, Mam. Pak, udah datang belum orangnya? Udah nih, lagi ngecek. Bentar, saya cek dulu. Loh, enggak, dia katanya masih di jalan. Loh, ini siapa yang ngecek? Pas gue bilang gitu tuh, aku bilang, ini siapa yang ngecek? Loh, enggak, tanya nih, bapaknya namanya Gabriel bukan yang meriksa. Mau tanya dong, Mas, sorry, namanya Gabriel bukan, saya Toing loh. Kan udah, waduh. Itu aja udah plot twist ya. Plot twist banget tuh. Bukan, saya Toing. Loh, kok Toing? Dan dari fisiknya pun nggak mungkin namanya Gabriel. Namanya Gabriel nggak gitu. mungkin. Oke lah, lanjut nih, Pak. Nah, di sini nih udah mulai ngaco dah. Utusan si penipu namanya Gabriel. Nah, si Toing ini nggak tahu siapa. Iya, nggak tahu siapa. Dan anehnya si Toing ini tuh tahu lokasi rumah kita. Dan dia bilang unit ras gitu. Siapa gitu. Nah, di sini dia jawab tahu dari Tri. Nah, Tri ini siapa? Aku bilang gitu. Siapa Tri ini gitu? Ya mungkin kalau kita sih nyimpulin dia rekanan si penipu, Pak. Terus akhirnya si Sopian nih, sebutin aja namanya. Ini penipu namanya Sopian nih. Terus akhirnya udah kayak gini, si Toing nanya harga. Emang
masnya mau ngelepas berapa nih mobil? Ya terus terang sih saya mah sesuai iklan 250. Hah? Kaget 250 dong. dia kaget. Saya disuruh Tri kesini ngebayarin 170. Aku tanya dong, yang ngebayarin Mas Toing atau Tri? Saya yang ngebayarin, tapi nanti ke langsung dulu. ke Tri dulu kata dia. Loh, kok gini? Langsung dong dia nyimpulin nih si Toing ini. Kebetulan dia pengalaman Nah, ya, si Pak. Toing ini ternyata pengalaman pernah ditipu dengan modus segitiga juga. Jadi intinya gini, modus segitiga ini jalannya gini. Si pelaku akan mengutus buyer untuk ketemu sama kita nih, seller nih yang punya mobil. Terus ketika si buyer itu ngobrol sama kita, si penipu nelpon kita, nanti bilang aja, Mas Denny, saudara saya ya. Pasti gitu ngomongnya. Seolah-olah nih mobil dia sebenarnya, tapi dia minta kita harus ngikutin alur dia gitu. Kita kerjasama lah, Kerjasama sama dia gitu. ya. Tapi dari sini aja kita udah ketahuan dong. Ini orang mau nipu. Ngapain lu ngaku-ngaku saudara? Lagi pula juga transaksi ngapain ke lu, orang itu bayar gitu. Logikanya gitu ya. Itu Logikanya udah, gitu. Paling Betul. bisa nangkep gak nih teman-teman, bisa nyimpulin nggak kira-kira gitu ya? Nah, ini kan udah jelas nih begitu ya kan? Nanti si pembeli yang datang ini ceritanya transfer nih Transfer, ke si tapi penipu. transfernya ke si penipu nih. Nah, ini hati-hati nih. Kalau orang mau beli, langsung tanyakan. Ini nanti transfer langsung ke saya kan, rekening saya, nggak mau ngasih unit saya kalau transfernya nggak ke saya. Ya, gitu. Ingetin. Intinya begitu. Nah, itu udah kelihatan garis merahnya ya, benang merahnya di situ tuh. Dan pertama, jangan sampai sekali-kali kalian kasih kendaraan kalian sebelum uang transferan masuk. Nah, bukan masuk ke penipu, tapi masuk ke rekening kita. Dicek mutasinya, namanya siapa, jumlahnya berapa, pastikan sudah sesuai nominal, baru kasih kunci, BPKB, STNK dan lain-lain gitu. Nah, jadi intinya oknum-oknum ini, pelaku-pelaku penipu ini mengatasnamakan bahwa mobil itu mobil saudaranya. Ya. Nah, dia ngomong, jadi kita nih yang punya mobil dibilang saudaranya dia. Ya. Nanti transaksinya ke penipu itu. Bisa jadi nanti kita dianggap kerjasama ya Pak. Nah. Kalau sampai kejadian kita juga kena Makanya sebagai seller nih. hati-hati nih, ini ternyata modus sudah lama, sedangkan kita 3 kali ya jual mobil, alhamdulillah sih nggak pernah nemu kayak gini, baru kali ini nih. Nah itu karena kita BPKB-nya di leasing Pak. Mungkin ini, ya kalau kita sih menyimpulkan begitu, karena yang dua itu, pertama mobil kita BPKB di leasing, kedua sama juga di leasing, jadi orang yang beli ikut kita ke leasing untuk nebus kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kayak nggak mungkin ya Pak ya, karena kan langsung transaksi sama bank kayak gitu. Betul. Oh iya, lanjut nih, pas si Toing datang, gak lama muncul 2 orang berikutnya. Nah, ini baru Gabriel dan Sama Sigit. Sigit. Dan Sigit itu siapa? Gabriel siapa? Aku bingung dong. Aku tanyain. Nah, Sigit langsung ambil kesimpulan. Ini mah udah nih modus penipuan segitiga udahlah, nggak ada selesainya, udah saya pulang dah. Salah satunya tuh si Sigit tuh calon pembeli juga. Udah pulang tuh. Si Gabriel masih kekeh pengen transaksi, tapi pengen transfer ke Sopian. Katanya si Sopian ini saudara aku yang punya mobil. Kita langsung to the point aja, penipu, saya nggak mau gini-gini. Akhirnya Gabriel kebingungan, dia bilang ya sudah deh kalau gitu, ini mah penipuan, ya sudah deh kata dia gitu. Jadi kita nih nggak menyalahkan mereka yang datang ya Pak, karena mereka juga nggak tahu apa-apa. Nah, betul. Mereka juga jadinya kasihan loh, aku jujur kasihan, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang bensin. Kan lumayan ya mereka jauh-jauh gitu datengin kita, dari ujung-ujungnya Jakarta, dari Ciledug kayak gitu. Nah ini tuh aku bener-bener ngejaga banget jangan sampai mereka nih transfer ke orang itu. Pokoknya jangan sampai deh gitu, karena itu bisa nyeret kita juga. Betul. Sampai kejadian penipuan terjadi, itu bisa nyeret kita juga selaku seller ya Pak ya. Disangka kita kerjasama. Ya itu bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Jadi dari sisi kita Pak yang ngomong, kalau bisa iklannya dihapus aja deh Bu. Dia bilang gitu, bahaya soalnya ini bisa bikin nanti orang survei lagi lebih banyak, dia bilang gitu. Terus aku bilang ya oke, lain kali kalau misalnya ada yang kayak gini lagi saya nggak mau, aku bilang gitu. Jadi kita memutuskan untuk tidak jadi jual. Dan satu hal lagi nih, jadi gini, kita kalau pasang iklan satu di OLX, nanti ada banyak orang hubungin kita dan dia minta foto kita dikirimin, foto-foto unit kita dikirim lagi ke dia lewat WA dengan kualitas gambar yang bagus. Nah jangan ini, deh.
jangan. Karena apa? Modusnya juga mereka pasang iklan di Facebook, dipasang lagi dengan harga yang murah. Misal kita pasang 250. Nah kayak ini contohnya nih, iklan aku ini diambil sama si Sopian penipu ini, ditaruh di Facebook dengan harga 170 juta. Iya. Kan aku tanya, Pak Gabriel kenal Sopian dari mana dan kapan? Saya baru kenal di Facebook karena saya lihat iklan dia, mobil Bapak dipasang sama si Sopian dengan harga 170 juta. Ya mohon maaf, siapa yang nggak ngiler? Nah, siapa yang nggak ngiler? Kondisi mobil kita super mulus, ya kan? Dengan bonus juga ya, Pap ya. Bonus roof box sama tanduk. 2. Siapa coba yang nggak ngiler gitu kan? Udah gitu fotonya dia tampilin foto dari kita yang bagus. Gitu. Nah, itu juga. Pokoknya ini yang hati-hati nih. Kalau ada orang nanya, minta foto dikirimin karena mereka akan pasang iklan lagi di platform yang lain dengan harga yang murah dan nanti seolah-olah mereka adalah salesnya. Ya itu. Mungkin maksud mereka nih jadi makelar gitu. Makelar, tapi hati-hati, ini modus penipuan yang sangat mulus dan sistematis. Dia ini banget rapi, terstruktur gitu banget, terstruktur banget, hati-hati banget dah pokoknya. Bisa-bisa kita keseret juga. Sekarang logikanya gini nih, kalau kemarin kejadian Gabriel udah transfer ke Sopian, dia udah nunjukin ke aku misalnya, ya, saya udah transfer ke Sopian, dia ngotot dong minta dikasih mobilnya. Sedangkan aku ngotot juga, loh nggak masuk duitnya di saya. Ya. Nah kalau udah kayak gitu kan kejadian. Nah itu dia bahaya, jangan sampai kayak gitu. Hati-hati dah pokoknya. Alhamdulillah banget Allah masih kasih kita perlindungan ya teman-teman. Ya, itu salah juga, satu rezeki ya Pap ya. Allah juga ngasih kita pelajaran melalui salah satu manusia yang baik ya. Si Toing kemarin itu. Salah satu apa ya, bisa dibilang dia korban ya Pap ya. Korban, dan dia juga share ilmunya, share juga pengalamannya. Jadi alhamdulillah banget kita dapat pengalaman yang benar-benar ya salah satu rezeki lah. Iya. Benar-benar salah satu rezeki ini. Makanya kita juga bisa bagi juga ke kalian gitu. Nah, buat yang nonton video ini bantu share sebanyak-banyaknya biar orang-orang nonton ya Pap ya. Jadi modus ini minimalisir lah untuk terjadi gitu. Jangan sampai deh terjadi. Buat teman-teman yang takutnya kan kalau orang butuh duit ya iya aja gitu kan, kayak gendam dari jauh ya kan. Ya bisa jadi ya, kita juga nggak tahu sistem mereka gimana gitu. Namanya orang butuh duit tuh gelap mata pasti duit udah di depan mata gitu, walaupun cuma diiming-imingkan nanti saya transfer gitu. Pokoknya jangan sekali-kali kasih kalau belum transfer ke rekening kita sebagai seller ya, kayak gitu.